dari keilmuan itu ada kemanfaatan, benar nggak? Contoh kemanfaatan adalah jeblak, rapat, lemes, pingsan dan seterusnya, termasuk pengobatan dan seterusnya. Itu adalah kemanfaatan dari ilmunya. Jadi ada dua, benar nggak? Yang pertama ilmunya, yang kedua kemanfaatannya. Ya, ini dua hal yang berbeda. Jangan disamain. Tolong itu dipahami. Lalu yang saya mau tegaskan adalah pengijazahan, pengisian ilmu berbeda dengan pengisian manfaat. Seperti begini, tuh mikrofon. Saya bisa transfer kemanfaatan kepada benda itu. Saya isi jeblak gitu, terus dites, silakan aja dites gitu ya, tanpa saya pegang, tanpa saya sentuh. Yang saya transfer adalah kemanfaatan, ya. Terus kemudian terisilah itu mikrofon itu, kemudian dites, bisa begini, bisa sesuai dengan apa yang diisi. Kalau saya isi jeblak, salah jeblak. Ya, terus kemudian si mikrofon itu karena dia benda mati, dia tidak bisa mengembangkan apa yang saya transfer itu. Nggak bisa dia kembangkan. Dia pakai untuk misalnya ngobatin, dia pakai untuk dirinya sendiri dan segala macam. Dia benda mati, dia nggak bisa mengembangkan ilmu, dia nggak bisa mengembangkan kemanfaatan yang ditransfer pada dirinya. Itu bedanya dengan manusia. Kalau manusia kita transfer ilmu, bisa dia kembangkan dari kelas 1 naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, naik ke kelas 4 dan seterusnya. Kualitas ilmunya bisa bertambah. Kalau manusia tuh. Nah, kalau manusia kita ijazahkan dan kita berikan pengisian atau kita transfer ilmunya, kita ijazahkan kuncinya. Beda kan? Kalau manusia kita transfer ilmunya dan kita ijazahkan kuncinya. D1 harus ada doa kunci. D3 harus ada tambahan lagi doa kehadiran. Bukan nyambat maksudnya. Doa penyambungan kita kepada yang kita sambungkan, yaitu maha guru kita. Itu khusus di D3. Nah, jadi kepada manusia berbeda dengan kepada benda. Kepada manusia itu tidak bisa kita berikan pengisian atau kita transfer ilmu melalui kapsul, melalui air putih, atau melalui minyak. Itu nggak bisa, dan saya tegaskan itu nggak boleh, karena saya juga nggak pernah dapat pengajaran, nggak pernah dapat penjelasan atau tata cara bahwa memang itu bisa, nggak pernah ada. Jadi pengisian ilmu kepada manusia supaya bisa dikembangkan lagi itu nggak boleh pakai kapsul, ya, nggak boleh pakai media apapun. Kalau pakai media itu sifatnya seperti pengisian kemanfaatan, bukan pengisian ilmu. Itu bedanya. Memang bisa nih dikasih kapsul terus dites, bisa. Jangankan ditelan, dia pegang aja juga bisa.
manfaat pada saat itu. Kalau dia telan, anggaplah misalnya kapsul itu masih di dalam tubuhnya dia, berproses, masih ada di dalam. Terus dia pecah, kapsulnya, minyaknya itu masih beredar di dalam tubuhnya. Anggaplah seperti itu, selama itu masih ada, anggaplah masih bisa untuk dites. Tapi itu kemanfaatan yang dia dapat, bukan ilmu. Dia nggak bisa kembangkan ilmu dari apa yang dia telan. Nggak bisa, karena semua yang masuk ke dalam tubuh itu pasti akhirnya harus keluar ke belakang. Sekarang kita telan nih, besok pagi assalamualaikum tuh dia di belakang. Atau taruhlah dia beredar, tapi tetap semuanya akan dibuang dalam proses metabolisme tubuh. Seperti itu. Dan itu sifatnya kemanfaatannya, bukan ilmunya. Jadi kalau dites bisa? Iya bisa. Tapi ingat, dia nggak bisa kembangin itu. Padahal dia datang ke atau minta ke seorang guru, seorang pengijazah, yang dia minta adalah ilmunya. Tapi kalau kemudian yang kita kasih adalah kemanfaatannya, terus kemudian ternyata harusnya dia berpikir dia bisa terus olah, dia bisa kembangin, ternyata dia nggak bisa, agak nggak enak judulnya. Itu pembohongan, itu pengelabuan, itu namanya penggelapan, itu namanya lebih gak enak lagi penipuan. Padahal kita ngerti, tapi tetap kita lakukan, kecuali kita nggak ngerti. Mudah-mudahan Allah ampuni dan memaklumi ketidakmengertian kita. Makanya kemarin terjadi, terus kemudian banyak tuh yang WA saya, bahkan akhirnya sampai minta telepon berkali-kali, telepon dulu nih. Saya khawatir ada sesuatu kan. Ternyata yang dia ungkapin hal-hal yang semacam itu. Banyak yang masuk ke saya pengaduan itu, tapi semuanya saya tahan dulu gitu, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kan tadi saya bilang itu kan mikrofon berjarak antara saya dengan benda itu, berjarak antara saya dengan misalnya Bang Herman, saya di sini, Bang Herman di sana. Terus saya isi di Bang Herman dari sini, gitu. Saya isi, misalnya saya isi B2, Herman tadinya B1 misalnya, saya isi B2. Ya, saya nggak pakai megang dia. Kalau nambah, naik, bisa kan? Tiba-tiba ada orang baru, Bang Herman yang cerita-cerita, terus kemudian ada orang baru yang tertarik, dia belum pernah, dan dia nggak bisa datang karena seberang pulau, atau misalnya waktunya, atau misalnya keadaan kesehatannya, sehingga dia nggak bisa, termasuk cerita corona kemarin ini atau sampai sekarang, itu juga menjadi salah satu penyebab. Semuanya itu masuk kriterianya keadaan darurat. Dia nggak bisa datang karena jarak jauh, uangnya terbatas, tapi dia butuh. Dia nggak bisa datang jarak jauh karena kesehatannya, tapi dia butuh. Banyak sebab. Dia nggak bisa datang karena larangan seperti corona sekarang ini. Itu semuanya masuk kriteria darurat. Nah, tentang hal ini saya dapat
tata caranya. Syaratnya cuma boleh dalam keadaan darurat, yaitu dia dan kita harus sama-sama memahami ini keadaannya darurat, dan kemudian kita harus punya kesepakatan sama dia. Ketika dia punya kesempatan, ketika dia punya kemampuan, prioritas yang pertama dia harus lakukan, usahakan untuk bisa ketemu, untuk bisa ketemu secara fisik. Ini khusus untuk pengambilan ilmu, bukan isi kemanfaatan ya. Pengambilan ilmu secara jarak jauh. Syaratnya dalam kondisi atau keadaan darurat plus kesepakatan atau janji suatu saat dia harus ketemu, datang secara fisik. Dan berapa lama? Nah itu nggak dibatasi, tetap dikasih kesempatan. Yang penting dia tetap ada niatnya, udah ada ucapan janji dan niat untuk datang kapan begitu Allah kasih kesempatan. Nah sepanjang dia ada niat dan janji itu, maka keilmuan itu tetap dia bisa kembangkan. Terus tentang pengisian jarak jauh itu, tentang pengijazahan jarak jauh itu, caranya bukan dengan kapsul, caranya itu dengan video call. Video call itu pada hakikatnya dan pada faktanya sebenarnya adalah detik ini kita ngomong A, dia juga dengar A. Dia lihat tampang kita kayak begini, itu sama dengan faktanya gitu. Saya pakai warna ini, dia juga lihat warna itu. Saya ngomong A, dia juga dengar A. Terus kalau misalnya nih di video call itu saya bentak-bentak dia nggak terima, dia kesel. Nah berarti antara saya dengan dia sebenarnya secara rohani itu nyambung. Karena nggak mungkin kalau secara rohani nggak nyambung, nggak bisa membuat seseorang bisa jadi marah, nggak bisa membuat seseorang jadi sedih, nangis dan seterusnya. Ibaratnya apa bahasa kitanya sekarang ini istilahnya online. Terus ketika di misalnya seberang pulau, syaratnya tangannya dia dan tangan kita itu harus ditemukan, sama-sama megang layarnya, layar HP-nya itu tempelin sama-sama. Jadi sama-sama tersambung. Begitu tata caranya secara fisiknya. Terus kemudian itu ada bacaan tambahannya. Jadi di dalam pengisian yang secara langsung begini dan pengisian yang jarak jauh itu ada bacaan tambahannya, ya, dan ada syaratnya. Yang bisa melakukan pengisian awal jarak jauh itu pertama cuma G3. G2, G1 belum bisa. Terus syaratnya yang lain berarti itu harus melalui sebuah pengijazahan tambahan, karena ada ayat tambahan untuk pengisian jarak jauh. Dan sampai saat ini saya belum dapat izin untuk mensiarkan atau mengijazahkan itu kepada
siapapun, belum dapat izin. Tapi nggak tahu gimana ya, firasat saya nih, firasat saya insya Allah baru mulai terbuka apabila kita sudah resmikan itu makam beliau. Nggak tahu dah, firasat saya seperti itu. Sampai saat ini saya belum dapat izin untuk mengijazahkan kepada G3 tata cara pengisian dan pengijazahan ilmu secara jarak jauh.